Kemudian kalimat Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa maknanya itu? Kita biasa menerjemah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini termasuk terjemahan yang benar. Itu bedanya dengan kalimat La ilaha illallah yang biasa kita terjemah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan yang salah. Saya ulangi, terjemahan La ilaha illallah itu dengan tidak ada Tuhan selain Allah, itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar adalah tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu terjemahan yang benar. Ya, kita sudah bahas ini, saya nggak ulang lagi. Kemudian kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini sebagaimana kita terjemahkan dalam sehari-hari kita, itu ternyata terjemahan masih dikategorikan benar oleh para ulama. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu benar. Nah, sekarang kita lihat apa maknanya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu maknanya apa? Ada 4 makna dalam hal ini. Disebutkan oleh para ulama. Makna Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang pertama, kita wajib mentaati beliau di dalam setiap apa yang diberitakan. Kan kita bersumpah, kita apa ini? Kita mengucapkan janji kan semua. Wa asyhadu anna Muhammadar utusan Allah. Apa maksudnya itu? Apa maksud kita dengan kalimat itu? Pasti ada maksudnya. Kan tak mungkin kita mengucapkan sesuatu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang. Nah, kemudian kalimat aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu maksudnya apa? Mengandung 4 maksud. Jadi, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang wajib aku ikuti, aku teladani, aku patuhi setiap perkataannya. Itu yang pertama. Ta'atuhu fi ma'amar, bahasa Arab. Kita wajib mematuhi beliau di dalam setiap apa yang diperintahkan. Tidak boleh membantah. Jadi di dalam sumpah, di dalam kesaksian kita itu maknanya seakan-akan kita bersumpah, ya Allah, aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok yang wajib aku ikuti, aku patuhi setiap perintah. Yang kedua, makna dari Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu maksudnya adalah tasdiquhu fima akhbar. Aku bersaksi, aku berjanji dan aku bersumpah bahwa aku akan membenarkan setiap apa yang diberitakan dan dikabarkan oleh beliau. Itu maksudnya. Aku bersumpah bahwa akan membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu artinya. Di pertama tadi, aku bersumpah bahwa aku akan mematuhi beliau di semua perintahnya. Yang kedua, aku bersumpah, aku berjanji akan membenarkan semua apa yang dikabarkan, semua apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Itu yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga, ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Jadi ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita bayangkan 2 hal tadi. Maksud yang ketiga. Yang ketiga, aku bersumpah dan berjanji bahwa akan menjauhi setiap apa yang dilarang dan yang diingatkan oleh beliau. Jadi kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu seakan kita bersumpah itu. Kita sedang membuat janji, membuat sumpah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya syahadat itu disebut syahadatain, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi.
bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Nabi, mempersaksikan Allah, mempersaksikan Nabi, berjanji kepada Allah, berjanji kepada Nabi, bersumpah kepada Allah, bersumpah kepada Nabi. Itu maksudnya dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Apa isinya itu? Bahwa kita bersumpah akan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh beliau dan yang diingatkan, yang diancam oleh beliau. Yang keempat, makna dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu Allah yu'badallah, ya, alla ya'budallaha atau yu'badallahu illa bima syara'a, ya, bahwa kita bersumpah tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan dan disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Coba saya simpel, saya sederhana. Jadi kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu mengandung setidak-tidaknya ada 4 perkara besar yang kita berjanji, bersaksi, bersumpah terhadap diri Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mengikuti seluruhnya. Kita akan patuh. Pertama, bahwa kita akan patuh kepada beliau dengan kepatuhan yang sempurna. Kita nggak boleh bantah, nggak boleh mengkritik, tidak boleh protes, tidak boleh ada keberatan, tidak boleh menolak. Itu patuh yang dimaksud. Karena patuh kepada Nabi itu sifatnya mutlak. Apa mutlak? Nggak boleh dibantah. Mutlak maksudnya nggak boleh dibantah. Kalau kita patuh kepada kedua orang tua, itu mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Muqayyad itu apa? Ya lihat keadaan gitu maksudnya. Kalau orang tua nyuruh kita hal yang baik, kita ikut. Kalau nggak baik, ya nggak boleh ikut. Kalau Nabi SAW tidak mungkin beliau menyuruh yang tidak baik, pasti yang tidak baik. Tapi kalau orang tua kita, mungkin saja dia menyuruh yang tidak baik. Karena manusia biasa kan pasti salah. Nggak mungkin nggak salah. Ya. Tidak setiap apa yang dikatakan oleh orang tua kita benar. Kepada pemimpin juga demikian. Kepatuhan kita lihat keadaan dulu. Kalau kita disuruh untuk melakukan hal yang baik, kita ikut. Kalau enggak boleh ikut. Jangan didengar siapapun pemimpinnya. Tapi kalau Nabi, untuk bisa lihat nanti dalam surah An-Nisa ayat 59, ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah, patuhlah kalian kepada Rasul. Kalimat athi'u itu diulang oleh Allah. Athi'u Allah wa athi'u Rasul. Patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul. Artinya apa itu? Mutlak. Kalau kepada pemimpin, Allah tidak menyebut athi'u di situ. Itu lihat dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah tidak menyebut athi'u. Jadi tidak ada kata-kata athi'u secara khusus kepada pemimpin. Kata-kata athi'u kepada pemimpin itu mengikuti athi'u kepada Allah dan Rasul. Maka tidak dibuat ada kata-kata athi'u kepada pemimpin. Langsung Allah sebutkan wa ulil amri minkum, bukan wa athi'u ulil amri minkum, tidak. Tapi wa ulil amri minkum. Kata athi'u ini dihilangkan di sini. Apa maksudnya kata para ulama? Patuh kepada pemimpin itu kalau dia memerintahkan kita kepada yang baik. Kalau pemimpin memerintahkan kita untuk sesuatu yang tidak baik, maka tidak boleh kita patuh. Tapi kalau perintah Allah dan Rasul itu pasti benar dan pasti baik. Sekalipun mungkin tidak cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan hawa nafsu kita.
Bahwa banyaknya perintah Allah dan Rasul tidak cocok dengan kita, ya kan? Dengan hawa nafsu maksudnya. Sehingga banyak dari kita yang tidak mau melaksanakan perintah itu karena tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Ayo, sekalipun tidak cocok dengan hawa nafsu kita, wajib kita patuh kepada Rasulullah SAW. Wajib, nggak boleh kita bantah. Ini makna kita bersyahadat kepada Nabi. Kan besar itu konsekuensinya. Besar ya? Besar sekali. Jadi kalau kita bersyahadat kepada Nabi itu bayang-bayangkan saja. Kalau begitu ini besar sekali konsekuensinya. Bersyahadat kepada Nabi besar sekali. Jadi nggak main-main itu 2 kalimat syahadat itu. Makanya kalau ada sunnah-sunnah Nabi tidak diperintahkan untuk melaksanakannya, jangan dibantah. Nggak boleh bantah. Meski mungkin antum belum terbiasa. Ini ada satu contoh. Apa contoh? Di antara sunnah Nabi berjenggot, misalnya. Kita nggak biasa dengan jenggot. Ya walaupun antum mungkin tidak melaksanakan, antum jangan bantah itu saja. Itu yang paling penting. Kalau antum bantah, antum dosa besar, bisa keluar dari Islam. Saya yakinkan kalau antum mengejek orang, menghina, membuli orang-orang yang berjenggot, antum sudah keluar dari Islam. Karena antum sama saja membuli Nabi SAW. Karena ini sunnah Nabi. Kalau antum tidak mengamalkannya itu urusan antum, tapi antum jangan mengejek orang, menghina orang yang melakukan sunnah. Paham ya, Pak? Ini penting. Kenapa kita tidak berjenggot? Ya karena kita tidak terbiasa. Di masyarakat kita tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Tetapi sekali lagi, kita nggak boleh menolak. Nggak boleh menolak. Apalagi sampai mengolok-olok. Nah itu nggak boleh. Ini penting. Ini cara kita beragama itu begitu harusnya. Lihat orang jenggot ketawain. Lihat orang celananya cingkrang diketawain. Jangan sampai terjadi pada diri antum ya. Ingat betul ini kita belajar ini maksudnya. Kalau antum tidak mengamalkannya, itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan antum dengan Allah. Ya antum tanggung aja nanti gimana urusannya dengan Allah. Tapi jangan ketika antum melihat orang mengamalkan sunnah ini jadi bahan ketawa, bahan bulian. Antum merujuk nanti surat At-Taubah ayat 65-66. Bisa lihat. Itu ayat yang mengatakan orang bisa menjadi kafir kalau mengolok-olok, mempermain-mainkan, menjadikan bahan candaan ajaran Islam. Al-Quran, Allah dan Rasulnya, Al-Quran, Sunnah Nabi. Itu dalil yang disebut oleh Allah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu mengelakkan, tidak usah berbuat alasan. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Nah, itu kata-kata yang mengatakan orang bisa keluar dari Islam kalau mengolok-olok ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Dan memang banyak ajaran Islam ini tidak populer di kalangan kita. Di antaranya itu tadi seperti yang saya katakan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jelas. Cuman kita yang belum biasa. Bagaimana saya katakan, kita dari lahir nggak pernah lihat tuh, ya, orang-orang terdekat kita berjenggot panjang. Bapak kita, ayah kita nggak pakai jenggot. Nih, mama, om nggak pakai jenggot. Ya. Abang nggak ada jenggot. Rata-rata begitu. Rata-rata kita begitu kan. Di kampung juga seperti itu. Hanya 1-2 orang yang terlihat berjenggot. Nah, bahkan orang-orang yang kita harapkan berjenggot pun nggak berjenggot. Siapa? Ustaz, nggak ada jenggotnya. Ya gimana kita mau ini berjenggot? Ya nggak. Ustaznya nggak ada jenggotnya. Kiai nggak ada jenggotnya.
Itu maksud saya menyebutkan ini ya, menyebutkan lingkungan kita. Memang model begitu. Ya, pokoknya laki-laki itu jarang sekali yang pakai jenggot. Yang ditebelin apa? Kumisnya. Kumisnya ditebelin. Udah kayak Saddam Hussein. Dulu memang waktu di zaman tahun 80-an, 90-an gitu. Itu tuh yang terlihat ganteng itu Saddam Hussein. Saddam Hussein itu kumisnya tebel banget. Kumisnya ditebelin. Dia cukup. Itu Saddam Hussein. Kagak banget. Tahun 80-90-an itu Saddam Hussein itu karena dia kan jadi idola pada saat zaman-zaman perang. Fotonya itu sering ditampilkan. Kalau orang kita itu sudah kumisnya yang panjang, jenggot cukup. Nah itu yang kita temui. Nah rata-rata orang tua kita kumisnya panjang, jenggotnya nggak ada. Rata-rata seperti itu. Sehingga kita yang lahir belakangan ini ya udah ikutan jadinya kan begitu. Nah giliran orang mencukur jenggot kemudian mencukur kumis, jenggot yang dipanjangin itu jadi bahan ketawaan. Agus Salim, ada yang tahu Agus Salim? Agus Salim kenal, orang kampung itu tak kenal ya. Agus Salim, siapa beliau? Seorang pahlawan, diplomat ulung, sangat dihormati oleh Soekarno dan dihormati oleh bangsa. Itu caleg yang panjang. Ketika beliau menyampaikan ide-ide brilian di forum internasional pada saat itu, ada orang yang menghina jenggot beliau dengan mengatakan kayak kambing gitu. Ada hehehe bunyi kayak kambing, hehehe kayak kambing gitu. Tapi beliau nggak membubis. Cuma ujung kalimat beliau katakan, dan memang apa yang saya sampaikan ini, ya, itu tidak bisa dipahami oleh kambing. Artinya apa yang saya sampaikan ini itu tidak bisa dipahami oleh para kambing-kambing. Ya beliau nggak membubis sih sebenarnya. Agus Salim, seorang pahlawan yang dihormati, seorang diplomat kuno, sangat dimuliakan dan dihormati. Itu hanya orang-orang bodoh, orang-orang akalnya rusak, ya, otaknya rusak. Orang-orang yang waras tidak ada yang dibeli, tak menghormati beliau. Dan beliau menguasai berapa bahasa? 9 bahasa. Tidak ada yang semasa dengan beliau itu yang menguasai 9 bahasa dunia. Coba antum belajar, Masya Allah. Bagus angkat, orang Oto Gadang ya. Orang Oto Gadang tahu kan di mana? Ya, tinggi. Oto Gadang itu bagian dari Agam, Kabupaten Agam. Ya. Al-Khamti rahimahullah jami'an. Sampailah kalimat-kalimat yang tak sepatutnya. Apa itu? Sekarang lebih ganas lagi. Disuruh teroris. Was berjaya bagi teroris. Dicari sarawannya cingkrang, ya. Bangkit sama kau teroris. La ilaha illallah. Memang begitulah. Jadi setiap sunnah yang tidak terbiasa di masyarakat itu akan menjadi bahan ejekan, bahan mulia, bahan ketawaan, bahan sindiran, bahan tuduhan yang macam-macam. Ini fakta. Itu tadi seperti yang saya katakan.
Kalau antum belum siap untuk mengamalkan ini, itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak kita tidak menghina, merendahkan, membuli, mengolok-olok orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa? Karena mereka sedang berusaha untuk mematuhi Nabi. Karena Nabi SAW berjenggot, sudah katakan dengan Nabi itu berapa jenggot? Sampai sedadap, sedadap lupa sekali jenggot Nabi SAW sampai dada. Para sahabat jenggot sama dengan Nabi. Tidak ada sahabat yang tidak ada jenggot. Tidak ada sahabat yang tidak berjenggot. Semuanya jenggotnya lebat seperti Nabi SAW. Nah, kemudian juga termasuk membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ya. Maksudnya ini hadis-hadis Nabi. Hampir sama dengan perintah, kan perintah terdapat dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi mengkhabarkan satu hukum, ini halal, ini haram, yang kita harus ikuti. Kalau Nabi katakan ini halal, ya kita ambil. Katakan haram, ya kita tinggalkan. Tidak boleh kita menentang hadis-hadis Nabi walaupun tidak cocok dengan pikiran kita. Katakanlah seperti memakai celana di bawah mata kaki. Itu Nabi katakan itu. Ini hadis ini, saya sampaikan ini. Kata Nabi, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi, pakaian yang menutupi mata kaki sehingga melebihi dari mata kaki ke bawah, maka kata Nabi itu tempatnya di neraka, dibakar oleh neraka. Itu sahih hadis riwayat Bukhari. Bukhari yang saya sebutkan tadi, yang meriwayatkan. Pakaian yang menutupi mata kaki ini maksud buat laki-laki ya, buat perempuan. Kalau perempuan itu justru satu jengkal di bawah mata kaki. Kalau perempuan itu seharusnya satu jengkal di bawah mata kaki. Itu seharusnya untuk pakaian perempuan. Kalau pakaian perempuan pada zaman Nabi itu satu hasta di bawah mata kaki. Ini udah keseret-seret begitu pakaian mereka. Pakaian perempuan di zaman Nabi itu seperti itu. Makanya sebagian kaum wanita itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya pakaian kami ini terkena kotoran? Kata Rasulullah, nggak usah khawatir. Ketika pakaianmu terkena kotoran, kata Nabi, kamu bawa berjalan di jalan yang bersih, maka itu akan suci dengan sendirinya. Ini sudah saya sampaikan dulu. Itu sahih hadisnya. Jadi pakaian perempuan yang terseret-seret itu, misalnya terkena kotoran, ada kotoran apa gitu. Nah kemudian dibawa terus berjalan, tapi di jalan yang bersih ya, di jalan yang bersih maksudnya. Kita bisa bedakan jalan bersih banyak, jalan kotor misalnya mungkin tadi ada kotoran di sana. Sekarang jalan udah bersih saja. Maka kalau kamu bawa ke jalan yang bersih, kata Nabi, terus bawa gitu, maka itu akan menjadi bersih dengan sendiri. Gak usah khawatir, kata Nabi, itu sudah bisa dibawa untuk sholat. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah pakaian laki-laki sebenarnya. Pakaian laki-laki. Di pakaian dari atas ya, bukan dari bawah. Kalau dari bawah kaos kaki ini memang ada diizinkan ya. Kalau kaos kaki kan menutup mata kaki tuh. Kalau antum nanya nanti bagaimana dengan kaos kaki? Kaos kaki itu dari bawah, pakaian dari bawah itu Nabi izinkan untuk menutupi mata kaki, baik itu kaos kaki maupun sepatunya. Kan sepatu bot itu kan menutupi mata kaki, itu nggak ada masalah. Ini pakaian dari atas yang dimaksud oleh Nabi. Maka kata Nabi, pakaian yang dari atas itu apabila melebihi dari mata kaki, maka itu di neraka. Fafinnar. Di neraka maksudnya dihukum, dibakar dengan api neraka. Nah, kok begitu amat ya? Nah ini hadis Nabi. Antum percaya atau tidak? Harus percaya. Sahih hadisnya Imam Bukhari yang meriwayatkan. Atau bagaimana maksudnya itu? Maksudnya kalau bisa antum pakai celana, jangan untuk mata kaki, itu maksudnya. Banyak sekali penjelasan hadis-hadis itu.
Maka Nabi katakan, kalau kamu misalnya tidak mau memakai, sebenarnya dalam hadis itu Irfan, itu setengah betis, setengah betis. Setengah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar itu kalau berpakaian dia setengah betis. Kata Nabi, kalau kamu tidak mau setengah betis ini, turunkan saja pakaiannya, kata Nabi. Tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Sampai begitunya Nabi, sedetil itu Nabi mengatur pakaian kita dari atas. Kan agak ke atas nih, ke bawah dikit, sini aja nih. Pokoknya jangan nutup mata kaki lah. Di sini maksudnya. Jangan nutup mata kaki. Nabi sampai detil begitu, Nabi nyebut. Nah, pakaian kalian, kata Nabi, yang sampai menutupi mata kaki, di bawah mata kaki, itu di neraka. Di situ tak, terus kena diputar. Nanti kalau libur itu jangan diputar itu di mana, Depok itu di mana? Saya datang ke sana itu maksudnya, itu Bekasi di mana? Itu pergi ke sana itu maksudnya, biar tahu itu maksudnya. Jalan-jalan aja kalau lagi libur itu nggak apa-apa. Saya diuntungkan karena saya ngajar. Makanya saya tahu Bekasi, sampai ke Bekasi dulu ngajar, sampai ke Cilincing, sampai ke jadwal ngajar saya dulu sampai ke sana. Tapi sekarang nggak kuat. Saya jadwal ngajar itu paling jauh. Ya kemarin paling jauh jadwal saya. Tadi yang sampai ke Tanjung Priok, sampai ke sana saya ngajar. Jadwal khutbah, jadwal kajian, sekarang udah nggak kuat lagi. Udah nggak kuat sih. Makanya saya jadwal paling jauh itu ya Bendungan Hilir. Ini paling jauh jadwal kajian saya. Jadi saya tahu Jakarta ini seluruhnya saya tahu. Tadinya sejak dari tahun 2004 saya udah keliling Jakarta. Sampai waktu itu tidak tahu jalan tikus ini, jalan tahu waktu itu. Jadi kalau sekarang itu lebih banyak di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur nggak ada lagi. Tadinya ada di Cipinang. Tahun lalu masih ada di Cipinang, sekarang nggak ada. Jakarta Utara itu sudah lama sekali saya tidak. Tapi saya ada jadwal. Nah, di Ciputat, ya Ciputat itu mungkin ya ini bukan orang, maksudnya bukan jamaah biasa, dia ustaz yang dipercaya diundang bersama. Apa yang dia katakan? Ya, kita berlindung kepada Allah. Ini bentuk tidak percaya kepada hadis Nabi. Apa yang dia katakan? Ini hadis, kata beliau, ini berlebihan hadis. Ketika Nabi mengatakan ma'asfala minal ka'bain fa finnar, kata Nabi, pakaian yang melebihi dari mata kaki itu tempatnya di neraka. Maksudnya dibakar di neraka. Apa kata Ustaz ini? Ini hadis berlebihan. Kalau menurut antum ini perkataan Ustaz ini dosa atau tidak? Dosa besar. Dia bisa keluar dari Islam. Saya tahu itu dari jamaah saya. Saya mengisi juga di masjid sampai sekarang masih mengisi. Kemarin ada Ustaz yang sama sini katanya ini hadis Nabi yang menjelaskan tentang celana yang di bawah mata kaki ini tempatnya di neraka atau dibakar di neraka. Katanya ini hadis berlebihan. Ya, saya mendengar itu sangat takut sebenarnya. Ini hadis Nabi. Seperti yang saya katakan tadi, antum mau mengamalkan atau tidak? Tetap kita tidak boleh, tidak percaya itu nggak boleh gitu maksudnya. Ini nggak mungkin, ini kayaknya berlebihan hadis, nggak boleh begitu. Dia bukan ahli hadis, bukan siapa-siapa. Kalau dia ahli hadis, mungkin dia bisa meneliti ini benar nggak hadis ini sahih atau tidak. Jangan ini nggak sahih. Nggak boleh juga mengatakan seperti itu. Karena orang yang boleh mengatakan hadis ini sahih atau tidak siapa? Ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Tabrani, Imam An-Nasai dan seterusnya. Para imam hadis atau para ulama-ulama yang datang belakangan yang mengikuti jalan ulama hadis, mereka yang berhak mengatakan ini sahih atau tidak, seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim, Imam Taimiyah, Ibnu Katsir dan lain. Ini
bukan ahli hadis, bukan ahli fikih, bukan ahli apa-apa, cuma ustaz nggak jelas dari mana datangnya, entah dari kolom mana tibanya. Tiba-tiba dia keberatan dengan hadis Nabi. Padahal sudah miliaran umat Islam yang mengamalkan hadis ini dan mendengar hadis ini, mungkin meyakini hadis ini. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa hadis ini berlebihan, hadis ini mengada-ngada. Itu artinya apa? Tidak membenarkan perkataan Nabi, nggak boleh begitu. Rusak syahadatnya. Paham tak, Pak? Jadi kalau kita nggak percaya dengan hadis Nabi, sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti tadi, oh ini hadis berlebihan, ini mengada-ngada ini hadis ini, itu rusak syahadatnya. Syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang rusak. Gitu. Orang ini. Kalau saya ada di sana, saya habisi ustaz itu. Ya. Tapi karena saya tidak ada di sana, jadi antum bantah nggak? Antum nanya nggak? Ya, saya diam aja ustaz, nggak berani katanya. Ya, gitu. Tanya aja, bukan bantah, tanya aja. Orang begitu biasanya. Kurang ajar namanya. Kalau kurang ajar sama manusia biasa itu masih kecil dosanya. Kurang ajar sama orang tua kita itu dosanya dosa besar. Kurang ajar kepada Nabi. Nabi dibilang berlebih-lebihan, mengada-ngada. Dan yang terakhir, ada yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Kita jauhi. Itu isi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Maksudnya apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Ini terkait dengan masalah ibadah. Jadi ibadah depan, ya kita alhamdulillah diuntungkan. Kecuali kalau antum dari kecil ya, kalau antum dari kecil itu mengikuti amalan-amalan tradisi. Maksud saya secara umum kita di Sumatera Barat itu kan paham kita sebenarnya Muhammadiyah. Secara umum, saya tidak menafikan ada versi. Ada dari itu yang versi, atau terkenal versi itu. Ada saudara itu dari Candung yang sekolah di Candung dulu ada. Nah, Canduang itu mazhabnya versi. Mazhabnya itu versi itu Persatuan Tarbiyah Indonesia. Amalannya itu mirip-mirip seperti NU, mirip-mirip dengan NU, bahkan mirip lah gitu. Banyak kesamaan. Jadi kalau di Sumatera Barat itu NU-nya orang Padang, yaitu dia versi. Nah, tetapi secara umum kalau diperhatikan orang Padang itu amaliyahnya itu seperti Muhammadiyah. Di mana terutama sekali di kota-kota, terutama sekali kalau antum akan temukan di Sumatera Barat ini kota yang masih besar sholat, ada kunutnya, kemudian habis sholat zikir, antum nggak ketemukan. Saya pastikan di kota-kota besar, Padang, di Tinggi, Padang Panjang, di mana di Batu Sangkar, nggak akan masih besar nggak. Karena memang amalan itu hampir sama. Baik di Padang, di Tinggi, ya. Saya sudah kata sebelum ke Jakarta, terutama sekali di inilah di Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, Solo juga pernah saya pernah ngisi di sana sebelum ke Jakarta ya, tahun 2003-2004 Jakarta saya sudah. Tapi yang paling itu daerah ini sebenarnya Bukit Tinggi Padang Panjang, Bukit Tinggi Padang Panjang, dan saya tahu persis amalan kita
umum kalau saya perhatikan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hampir tidak ada yang menyimpang kalau saya perhatikan. Nah, meski kalau ada yang meninggal masih ada apa? Masih ada 3 hari, 7 hari itu masih ada itu. Tapi itu di kampung-kampung juga sih. Di kampung-kampung itu saya temui. Jadi ketika saya di kelas 7, kelas 6 dan kelas 7 di pesantren itu, kita kan rata-rata udah tinggal di masjid musola ya. Ada yang dari Tanah Datar, Pandai Sike kan? Dan saya di Pandai Sike berapa, ada kali 3-4 tahun ya. Saya ngajar di situ pas kelas 5, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kemudian kuliah di bangku tamu dan kedua, kemudian nanti saya tidak begini di situ. Nah, di kampung kan itu masih di kampung-kampung gitu. Amalan secara umum itu, masya Allah, nggak ada yang menyimpang. Kalau kata saya nggak ada yang menyimpang. Soal wajib itu terpelihara, terjaga. Nggak ada yang menyimpang. Kemudian tidak ada. Saya tidak mengatakan kunut itu menyimpang. Masih itu ada khilaf juga. Tapi pada salat itu tidak ada zikir keras itu, tidak ada. Rata-rata amalan kita semua sudah sesuai dengan sunnah. Alhamdulillah. Makanya ketika tiba di Jakarta ini, saya berusaha untuk mencari yang inilah apa namanya, ini yang cocok, ini yang sejalan dengan kita. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya tiba di Ciputat itu ternyata cari kontrakan dekat dengan Masjid Muhammadiyah. Masya Allah, itu saya senang sekali. Ya. Jadi intinya saya ingin mengajak antum untuk lebih selektif ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini bertentangan dengan sunnah. Jangan sampai kita melakukan ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu saja. Bagaimana caranya? Belajar. Makanya kita belajar ini supaya itu. Ayo. Ya, mungkin antum masih ada yang bertanya-tanya, ini belajar nih buat apa sih sebenarnya belajar begini? Mungkin ya, dalam hati sebagian kita, ini belajar begini buat apa sih sebenarnya? Ya supaya kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Itu tujuannya kita belajar, agar kita tidak terjerumus di dalam kesesatan dan penyimpangan. Jadi sungguh sangat besar urusan yang kita dihadapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu kita selain dari apa yang kita sebutkan tadi, kita wajib mencintai dan mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengagungkan dan mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi untuk menjelaskan tentang mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW ini panjang sekali, karena kaitannya nanti dengan apa? Dengan larangan pada kita sifat ulu berlebihan. Dan banyak yang terjadi saat ini, seperti orang-orang Syiah itu berlebihan di dalam mencintai apa? Mencintai Ahlul Bait, ya, sehingga mereka mengkultuskan, dikultuskanlah Ali, dikultuskan anak-anaknya Ali, anak cucu Ali, dan sehingga mereka menamai nanti ada disebut dengan Syiah Imamiyah. Ya, Syiah Imamiyah itu adalah Syiah yang mengagungkan dan mengkultuskan 12 imam, dimulai dari Ali, Hasan, Husain dan seterusnya. Nanti terakhir ada imam apa namanya? Imam Mahdi. Jadi akan kita singgung sedikit dalam penjelasan itu.
Nah, kita berlindung kepada Allah dari keyakinan seperti ini, ya. Karena tidak ada keyakinan orang Syiah itu tidak ada dalam Islam. Ini keyakinan sesat. Itu ghulu namanya, berlebih-lebihan di dalam mencintai dan mengagungkan orang-orang saleh. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi saja nggak boleh, gimana manusia biasa? Nah, sekarang lagi menjadi polemik besar Pak Ikhwan di Indonesia ini tentang apa? Tentang orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Itu jadi masalah sekarang. Jadi masalah besar. Selama ini kan orang diam aja kan? Selama ini kan orang diam aja. Gak ada yang membantah, takut gitu membantah-bantah gitu. Oh takut nanti dosa, jangan-jangan dia digunakan. Ternyata sekarang orang tuh udah gak ada takutnya lagi. Ada ustaz, ada kiai, gak ada takutnya lagi membantah bahwa orang ini sebenarnya gak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Dari mana datangnya orang-orang seperti itu? Ya, saya lebih memilih untuk apa? Tawakuf itu diam. Jadi tawakuf itu kalau bahasa kitanya diam. Saya nggak mau berkomentar. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmunya. Saya tidak punya ilmu. Jadi kalau antum mau berkomentar tentang sesuatu, antum harus tahu dulu ilmunya. Kalau nggak ngerti, jangan komentar gitu. Antum akan terjerumus nanti kepada dosa. Jadi kalau kita nggak tahu tentang sesuatu ikut komentar, antum akan berdosa nanti. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian ikut campur dengan urusan yang kalian tidak tahu. Jelas enggak ayat-ayat? Jelas sekali. Karena sesungguhnya kata Allah, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lidahmu akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Jadi jangan ikut campur gitu, maksudnya kalau kita nggak ngerti. Tapi kalau memang kita menguasai, maka ya, artinya sekarang itu menjadi masalah besar. Kenapa? Karena orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini itu telah dirasakan oleh sebagian umat Islam, telah membuat kerugian bagi umat Islam sendiri, khususnya ada di Indonesia. Ya. Mereka sengaja memanfaatkan status keturunan Nabi itu untuk apa? Meraup keuntungan. Ya. Apakah itu keuntungannya sifatnya dipuji, disanjung, dibesar-besarkan, kemudian keuntungan dunia dan sebagainya. Namun kita berlindung kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang menjadi pengikut mereka kan juga ketahuan tipe-tipenya seperti apa. Ya. Memang orang-orang yang suka guru juga. Kalau tidak biasa saja. Di Madinah ada beberapa profesor doktor, ulama besar. Itu jelas sekali keturunan Nabi. Itu yang nggak pernah ngaku. Itu di Madinah. Pernah diundang ke Jakarta. Pernah diundang ke Indonesia berapa kali profesor. Tapi nggak pernah menyebut diri sebagai itu. Itu dia. Kita jadi ragu. Ya. Kalaupun iya gitu sebenarnya nggak perlu diubah-ubahkan juga. Ya kan? Karena dia harusnya takut. Kenapa takut? Kalau dia mengaku cucu Nabi, maka semua gerak-gerik mereka itu harusnya apa? Terjaga. Semua sisi agama yang dimiliki orang yang mengaku cucu Nabi itu harus terjaga, harusnya. Akidahnya harus terjaga, ibadahnya harus terjaga, akhlaknya harus terjaga, muamalahnya harus terjaga. Harusnya begitu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat kan enggak, akidahnya rusak. Aku cucu Nabi, tapi akidahnya ibadahnya enggak bagus.
Akhlaknya juga, ada yang ngomong gitu, sumpah serapah keluar dari mulutnya, aku cucu Nabi. Gimana ceritanya? Aku lihat aja di YouTube, nggak usah banyak ngomong tuh maksudnya, nanti lihat aja di YouTube, ada. Ya. Kasar kalau ngomong tuh kasar tuh ngomong kasar. Gimana tuh ngomong? Ya biasa aja ngomong. Biasa saja. Kalau kamu benar apa yang kamu sampaikan, biasa saja ngomongnya, jangan ngomong kasar gitu. Keras nggak apa-apa keras. Keras itu bukan berarti kasar, keras maksudnya suaranya aja yang keras. Orang Medan gitu kan, orang Medan ngomong keras ngomongnya, tapi nggak kasar juga. Nah, nah ini pelajaran kita pada insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan lihat sedikit bagaimana cinta kita kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, kemudian apa bentuk-bentuk cinta yang harus kita tunjukkan kepada Nabi. Bagaimana kita tidak boleh hulu terhadap Nabi, karena kalau kita hulu itu artinya berlebihan. Kalau kita hulu pada Nabi, itu nanti kita seperti Nabi Isa, seperti umat Nabi Isa kepada Nabi Isa. Itu karena berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Isa itu menjadi anak Tuhan. Akhirnya Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Akhirnya Nabi Isa itu disembah. Nah itu model. Itu makanya Nabi larang kita untuk berlebihan. Silakan mencintaiku, tapi jangan berlebihan. Baik, ada pertanyaan? Ya, terkait dengan cara berpakaian Ustaz, yang sesuai yang seperti tadi itu kan. Rata-rata kita di sini nih berpakaian di bawah mata kaki semua Ustaz. Karena kita tahu selama ini yang namanya hukum itu ada hukum wajib, sunat dan haram gitu Ustaz kan. Nah, sementara segala sesuatu yang keluar dari firman Allah atau kalam Allah itu adalah wajib. Nah, segala sesuatu yang kita lihat dari Nabi kebanyakan itu kan sunnah gitu. Nah, sementara kita tahunya sunnah ini apabila kita lakukan mendapatkan pahala, dan apabila tidak kita lakukan tidak apa-apa gitu. Nah, dalam berpakaian tadi, karena tadi Ustaz mengatakan ujungnya ada ujungnya neraka. Gitu. Nah, ini kita mohon penjelasan Ustaz, apakah wajibkah kita lakukan atau gimana Ustaz? Karena kita lihat bagaimana karena tidak hanya kita, kebanyakan misalnya guru-guru di sekolah-sekolah Islam ataupun di imam-imam masjid masih banyak yang mungkin berpakaiannya di rata-rata kita gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Nah, inilah pentingnya ya. Sekali lagi saya tanya, pentingnya satu penjelasan. Ayo ikhwan. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dipahami. Selama ini kita mengenal kata-kata sunnah. Kata-kata sunnah itu kita harus lihat dulu konteksnya. Kalau kita bicara tentang fikih, hukum-hukum fikih, maka kata sunnah itu diamalkan berpahala, tidak diamalkan tidak berdosa kan? Itu kan definisi sunnah. Itu kita pahami sama ini. Itu kalau konteksnya fikih. Tapi kalau konteksnya ilmu hadis, sunnah itu adalah semua apa yang dikatakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, yang dibenarkan oleh Nabi. Ini saya definisikan dulu. Kata para ulama, as-sunnah itu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan kana aw fi'lan aw taqriran. Ini kata ulama dari kalangan ulama hadis. Sunnah itu adalah semua apa yang dikatakan oleh Nabi, semua apa yang diperbuat oleh Nabi, dan semua apa yang ditetapkan oleh Nabi. Maksudnya ditetapkan itu sahabat yang melakukannya, kemudian Nabi menyetujui. Itu ketetapan Nabi.
Sahabat mengatakannya, tapi kemudian disetujui oleh Nabi. Itu namanya ketetapan Nabi, takrir dari Nabi, ketetapan Nabi. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian sunnah, ya, sunnah dalam artian ini, dalam artian lebih umum lagi, lebih umum, yaitu segala yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, keyakinan. Ini nanti dalam definisi lain yang disebutkan, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Jadi sunnah itu, yang dimaksud dengan sunnah, kalau kita wajib mengikuti sunnah Nabi, kita harus mengikuti sunnah Nabi, itu maksudnya. Nah, sunnah apa yang maksud itu? Itu baik perkataan Nabi yang perintah beliau, perbuatan Nabi, kemudian keyakinan Nabi, keyakinan Nabi. Nah, jadi yang selama ini kita mungkin memahami kata sunnah itu hanya terbatas pada hukum fikih sebenarnya. Itu yang kita pahami. Jadi sunnah yang kita maksudkan selama ini, kalau diamalkan berpahala, kalau ditinggalkan kita tidak berdosa. Ya, kalau ditinggalkan kita tidak berdosa. Nah, ayo ikhwan. Sedangkan sunnah Nabi yang kita maksudkan tadi itu, ini terkait dengan perintah Nabi. Nah, kalau perintah Nabi itu disebut sunnah. Sunnah Nabi itu maksudnya ini contoh dari Nabi, ini perkataan Nabi, ini perbuatan Nabi, itu maksudnya. Tapi kalau dikaitkan dengan hukum nantinya, itu kita lihat apakah kontennya ini, perintah Nabi itu seberapa pentingnya. Kalau sekedar suruhan biasa dari Nabi, tidak ada ancamannya, biasanya itu sekedar menyuruh biasa, tidak ada ancaman, maka para ulama mengatakan itu hukumnya bisa sunnah, bisa mubah. Tapi kalau ada ancamannya di sana, kalau kamu tidak lakukan ini, atau Nabi mengancam kalau seandainya ini dilanggar, maka ada ancaman neraka, maka para ulama sepakat mengatakan itu menjadi hukum wajib. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga kalau penyebutannya, oh ini di antara sunnah Nabi, jenggot ini sunnah Nabi, pakai celana cingkrang itu sunnah Nabi. Kemudian apalagi, misalnya kalau terkait dengan pakaiannya, pakai minyak wangi itu sunnah Nabi. Nah itu beda-beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Kalau kita nggak pakai minyak wangi, kira-kira hukumnya apa? Sunnah biasa, itu tidak wajib. Kalau antum nggak pakai minyak wangi misalnya untuk sholat Jumat, antum nggak berdosa. Tapi kalau antum misalnya tidak memakai, kalau antum memakai celana yang menutupi mata kaki, maka antum berdosa. Maka dua hukum yang berbeda, padahal dua-duanya sunnah. Jadi sunnah dalam artian ini perintah Nabi yang wajib harus diikuti, ini perintah Nabi yang sunnah untuk diikuti. Ini larangan Nabi yang mungkin makruh untuk dijauhi, ya, makruh ditinggalkan. Ini larangan Nabi haram kalau ditinggalkan. Ya. Jadi kata-kata sunnah di situ ingin saya sampaikan, itu kaitannya dengan hukum fikih sebenarnya, hukum fikih. Tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi semuanya sunnah. Apakah terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, itu disebut sunnah semua gitu. Itu bukan bicara hukum, bukan. Oh ini sunnah Nabi, berjenggot itu sunnah Nabi. Kalau ada yang pakai sorban, sunnah Nabi itu bukan sorban.
Termasuk sunnah Nabi sebenarnya, tapi itu bukan sunnah yang dianjurkan kepada kita. Karena itu sangat bergantung kepada apa? Sangat bergantung kepada tradisi masing-masing. Ya. Kemudian sunnah misalnya memakai peci, ya, pakai tutup kepala, katakan seperti itu. Nah, ini di antara sunnah Nabi, maka kita sebenarnya dianjurkan untuk tidak kita dilarang sebenarnya tidak pakai peci, khususnya sholat. Karena disebutkan Nabi nggak pernah tidak pakai penutup kepala. Ya, apakah itu mungkin sorban atau apa yang beliau pakai. Nah, kalau kita kan disesuaikan dengan keadaan kita. Artinya, kalau kita sholat disunnahkan untuk memakai penutup kepala. Disunnahkan. Nah, apa makna sunnah di situ? Ini contoh dari Nabi. Hukumnya bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya sunnah. Atau untuk membedakannya sunnah lagi sunnah. Ini sunnah Nabi tapi hukumnya sunnah gitu. Sunnah. Untuk membedakan itu. Jadi kalau kita menyebut hukum itu disebut sunnah. Kalau ini hal sesuatu yang dicontohkan disebut dengan sunnah. Itu ya, Pak. Nah, sunnah Nabi itu kisarannya ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah. Kalau kaitan dengan larang nanti ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh. Itu kaitannya nanti. Ya, lihat isi dari perintah Nabi itu. Kalau ada penekanan disertai dengan ancaman, kalau ada penekanan disertai dengan ancaman, maka ini menjadi hukum wajib, ini menjadi hukum haram. Dan rata-rata yang kalau kita perhatikan, yang diwajibkan itu di antara sunnah Nabi yang diwajibkan itu pasti ada ancaman di sana. Di antaranya ancaman neraka. Ancaman neraka. Salat berjamaah itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah kan? Sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya, salat berjamaah itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi sunnah Nabi itu hukumnya wajib atau sunnah? Berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Jadi maksud saya, kata-kata sunnah itu jangan dipahami dalam konteks hukum fikih saja. Jadi sunnah itu maksudnya sesuatu yang harus kita ikuti dari Nabi. Nah, itu melihat nanti konteks hukumnya. Kalau seandainya ada ancaman di sana, kalau dia sebar perintah itu wajib hukum. Kalau ada ancaman di sana, kalau dia larangan, berarti itu haram hukum. Benar bisa dipahami. Nah, terkait dengan jenggot terkait dengan celana cingkrang tadi. Dan memang kalau kita perhatikan, kebanyakan dari kita termasuk ustaz, yai, habib, dalam hal ini, wallahu a'lam, ya. Memang ada nanti pemahaman yang mengatakan bahwa memakai celana boleh menutup mata kita, itu dalilnya nggak ada, cuma pendapat saja. Nah, herannya kita sebahagian dari ustaz-ustaz, kebanyakan dari ustaz-ustaz kita nggak ngomongin orang awam, ngomong ustaz-ustaz kita. Kenapa pendapat yang nggak ada dalilnya kok diikuti? Sedangkan ada hadis Nabi yang jelas-jelas ada dalilnya, kemudian mengancam malah. Mengancam. Nabi ancam di sini. Nabi mengancam. Kok nggak ada takut? Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Saya jujur saya katakan, sebelum saya memahami hadis ini dan membaca pendapat para ulama terkait dengan hadis ini, jadi ulama-ulama yang menjelaskan itu adalah ulama-ulama hadis, ulama-ulama hadis, bukan orang biasa yang hidupnya ribuan tahun sebelum kita. Jadi Imam Hambali, Imam Syafi'i juga menjelaskan. Jadi imam-imam mazhab, imam mazhab itu juga sebenarnya mereka berbicara tentang masalah celana. Hanya saja ada yang detail berbicara, ada yang tidak. Tapi intinya mereka sepakat bahwa tidak boleh isbal,
Jadi pakai celana menutupi mata itu namanya isbal. Isbal menutupi mata itu namanya isbal. Nah, jadi oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh para ustaz, para kiai, bahkan para habib, setelah kita membaca hadis ternyata tidak cocok, yang usah kita ikuti. Makanya saya lebih mengikuti pendapat para ulama yang lebih dipercaya daripada ustaz-ustaz yang ada di tengah-tengah kita. Yang kitab-kitab mereka itu sudah ada dari ribuan tahun, riwayatnya sahih berdasarkan hadis yang sahih. Pendapat mereka sangat kuat, dalilnya sangat banyak. Sedangkan apa yang diamalkan oleh kebanyakan dari kita, khususnya para ustaz-ustaz, nggak usah ngomongin orang awam ya. Jangan ngomong orang awam. Ustaz, para ustaz-ustaz, saya tahu lah di dunia perustazan ini saya sudah puluhan tahun ini, saya ngerti bagaimana sifat-sifat para ustaz. Saya tahu satu-satu. Memang ada yang berani untuk mengambil resiko dan tegas mengamalkan hal yang berbeda. Tapi ada ustaz yang pengecut. Dia nggak berani tampil beda. Kalau dia tampil beda nanti dia akan ditanya oleh jamaah, nanti nggak dipakai lagi oleh jamaah, nggak diundang lagi oleh jamaah. Banyak ustaz model begitu. Antum tahu sih. Di banyak ustaz ini yang takut ditinggalkan oleh jamaah. Oleh karena itu, walaupun ada hadis-hadis sahih, walaupun sudah jelas ancaman dari Nabi, tetap saja mereka tidak berani mengamalkan itu. Kenapa? Karena pasti nanti dituduh yang macam-macam. Itu seperti yang saya katakan tadi. Sedangkan orang kalau ada yang berpenampilan tidak biasa, jadi penampilan seperti yang saya lakukan. Karena kalau dia kan biasa saja sebenarnya, tapi di kalangan tertentu jadi masalah. Maka ada masjid-masjid tertentu, kurang kalau panjang dia jambunya, ada kerudang, cingkrang sawahnya dan kerudang, lain aliran, kurang karet. Karena tidak karet hadis Nabi itu amalkan, masa dikecil karet. Mengamalkan hadis Nabi itu kecil karet. Aneh, kurang berjambu kecil karet. Celana cingkrang kecil karet, kan aneh banget, aneh. Justru kalian yang kare sebenarnya tidak mengikut sunnah Nabi. Iya kan? Kalian yang kare hati. Bahwa hadis Nabi nggak diikut. Itu yang kare sebenarnya. Iya kan? Orang mengikut sunnah Nabi kecil kare. Iya dan jalan membangkang itu kecil tak kare. Bahasa itu. Jangan membalik-balik jangan membolak-balik keadaan fakta. Itu aneh tuh. Begitu keadaannya. Jadi tidak bisa apa yang dilakukan oleh sebagian besar para ustaz dijadikan pembenaran, justifikasi, tidak bisa. Oleh karena itu, sekali lagi inilah untuk memahamkan kita sedikit demi sedikit. Memang saya yakin para ikhwan, saudaraku, ini tidak mudah untuk dipahami, tapi ini pelan-pelan. Jangankan antum, orang udah jadi ustaz aja susah terimanya gimana? Gimana antum gak ustaz gitu? Orang udah ustaz aja susah terima gitu, bagaimana antum yang gak ustaz gitu? Memang ini butuh waktu sebenarnya, butuh waktu sampai bertengkar orang dengan masalah yang seperti ini. Ya tadi kan urusan mereka masing-masing. Tetapi marilah kita jujur di dalam beragama ini. Apa ini maksud jujur itu? Jujur di dalam mengamalkan dalil. Jadi kalau ada dalilnya, ya kita harus mengikuti dalil. Itu yang kita katakan tadi. Jangan sampai kita membantah dalil. Walaupun mungkin kita tidak mengamalkan saat ini, ya sudah nggak apa-apa. Semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk masa yang akan datang, insyaallah. Jadi kalau antum terus belajar, insyaallah. Makanya saya satu, antum kan ada liburnya tuh. Cobalah jalan-jalan ke Blok E. Di sana ada kajian. Sana tinggi sana.
Kalau cabai Dua istri, terang dua anak rajin. ada warna hijau. Sabtu Ahad. Hari Sabtu masuk ya. Ahad maksudnya hari Minggu. Mulai dari pagi sampai malam. Kalau salah ada kajian itu di program juga. Satu di antara masjid apa namanya? Di Kampung Melayu ada masjid. Kampung Melayu kan dari sini. Situ. Di sana ya. Agak jauh ya. Ke Blok M mana dekat? Dekat Blok M ya. Blok M aja. Nah, atau kalau tidak atau pergi ke Lebak Bulus. Itu saya juga misi. Saya di Blok M juga. Jadi Blok M dari Rabu. Lebak Bulus itu ada Masjid Baitur Rahman. Nanti juga banyak kajian hari Minggu. Paginya pada zuhur juga ada, kalau nggak salah malam juga ada. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman, walaupun ini butuh waktu untuk mendiskusikannya. Intinya kata-kata sunnah itu konteksnya bukan konteks fikih. Jika kita bicara kita harus mengikuti sunnah Nabi, itu maksudnya bukan konteks fikih, itu konteks ajaran. Maksudnya sunnah yang dimaksud situ ajaran maksudnya, bukan hukum, bukan terkait dengan hukum atau mubah. Nah itu nanti baru konteks fikih di situ. Kita lihat ininya perintah. Kalau perintah disertai nanti dengan anjuran yang keras dari Nabi, kemudian ada ancaman kalau tidak melakukannya, menjadi wajib. Kalau larangan dari Nabi, ya, ditekankan sudah Nabi, kemudian ada ancaman nanti kalau seandainya kita melanggar, itu menjadi haram, itu maksudnya. Nah, tapi yang dimaksud sunnah, mari kita ikuti sunnah Nabi, apakah itu bentuknya perintah ataupun larangan. Sunnah itu maksudnya ajaran. Sunnah itu maksudnya ajaran. Nanti kalau dikaitkan apakah ini harus dilakukan atau tidak, nah itu baru nanti konteksnya hukum fikih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau pertanyaan tadi gitu, terus bagaimana ustaz? Itu tadi saya katakan, mereka mengikuti pemahaman yang tidak populer sebenarnya. Yang populer di kalangan para ulama hadis, para ulama fikih, khususnya Imam Madzhab yang empat. Itu sebenarnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Jenggot harus dipanjangkan, celana harus dicingkrangkan, begitu. Itu yang benar. Anda bisa baca nanti untuk menguatkan keyakinan, Anda bisa baca. Dan di Google sebenarnya kalau Anda pandai, ada tahu trik mencarinya, itu ketemu. Di bak Google itu luar biasa juga tuh bak Google. Ya, dia tahu banyak tahunya dari kita. Gitu. Tapi kalau Anda tahu ininya, kata kuncinya, itu bisa. Jadi kalau nggak tahu kata kuncinya, susah juga. Ya. Tapi ya, ini bahasa kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Ya, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan di awal, ini butuh waktu, ya, butuh waktu agar kita diberikan oleh Allah pemahaman, ya. Sehingga nanti kalau pemahamannya sudah utuh dalam diri kita, itu baru mungkin kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan sempurna. Tapi kalau pemahaman itu belum sempurna dalam hati kita, nanti makan ragu-ragu untuk pemahaman. Panjangan jenggot, celana cingkrang. Coba aja kalau antum nggak biasa, dia akan ketawa oleh teman-teman. Antum akan diketawa, saya yakin. Ya, di apa namanya saya pernah. Dia mungkin tidak mencemooh, kalau tidak mencemeh, kalau bahasa kita mencemeh. Di mana banjir tadi kok? Di celana cingkrang itu kecil banjir. Mungkin maksudnya tidak main, tidak merendah, tapi itu berbahaya betul. Nah, cukuplah sekali itu jangan ulang deh. Di mana banjir kecil banjir. Sedang apa banjir di rumah ya. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup bahasanya dengan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ini Pak Tua mana? Keluar kok nggak balik-balik? Di luar kurang sehat katanya. Hah? Kurang sehat deh. Di luar ya. Oh. Iya, makanya